Selamat pagi pemirsa, tekanan fiskal yang dialami banyak pemerintah daerah semakin mengkhawatirkan. Persoalan ini dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta daerah terus melakukan efisiensi, melainkan perlu campur tangan nyata dari pemerintah pusat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan tema atasi segera tekanan fiskal daerah bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valerie. Kabar sehat, Mas Jaka? Alhamdulillah sehat. Pagi ini editorial meminta agar pemerintah pusat segera mengatasi tekanan fiskal daerah. Memangnya seberapa mengkhawatirkan kondisi fiskal daerah saat ini, Mas Jaka? Ya, sangat mencemaskan karena tidak hanya 1-2 daerah, tetapi 490 daerah. Artinya lebih dari atau sekitar 88% dari total daerah yang ada di Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Dan dampaknya kan sangat kelihatan, sudah mulai terasa. Masif ya, Mas? Masif. Ketika tekanan fiskal itu begitu berat, ya daerah kan menjerit, mereka kesulitan membayar pegawai, kesulitan untuk menjalankan operasional minimum. Dan ketika pegawai tidak dibayar atau tertunda pembayarnya, pasti akan mempengaruhi kinerja mereka. Ketika kinerja mereka terpengaruh, berarti yang kena dampak adalah rakyat. Jadi kita menghimbau, kita menekankan agar pemerintah pusat ya segera mengatasi persoalan ini. Karena persoalan ini kan sudah terjadi berbulan-bulan ya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda lagi, harus ada solusi yang konkret sehingga tekanan yang menimpa daerah ini bisa segera teratasi. Apabila kita menganalogikan hubungan pemerintah pusat dan daerah seperti orang tua dan anak, yang terjadi saat ini mendidik atau membiarkan anak, Mas Jaka? Ya, kalau sampai sekarang karena sudah berbulan-bulan itu persoalan ini terkesan dibiarkan, ya sebenarnya pembiaran. Dan pembiaran, ini tidak bukan boleh, bagian dari upaya mendisiplinkan? Ya, ada upaya mendisiplinkan boleh saja. Katanya kan demi agar daerah itu tidak boros, agar efisien. Tetapi dengan memangkas begitu besar TKD, memangkas begitu besar DBH, ya saya pikir dampaknya akhirnya rakyat juga yang kena. Rakyat Jadi yang kena, ya, upaya untuk mendisiplinkan itu bagus, tetapi kan upaya untuk tidak mengganggu kinerja operasional pemerintah daerah itu harus yang utama. Oke, Mas Jaka, kita akan sama-sama melihat inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 6 Agustus 2026, atasi segera tekanan fiskal daerah. Atasi segera tekanan fiskal daerah. Tapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Jadi saya monitor di setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, sampai sih 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Kian hari, kian banyak pemerintah daerah Pemda mengungkapkan tentang tekanan fiskal yang mereka hadapi. Sebut saja Maluku Utara, Kabupaten Purwakarta, dan hampir semua Pemkab, Pemkot di Jateng yang belak-belakan kesulitan membayar gaji pegawai. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya sendiri memperkirakan ada 490 Pemda yang butuh bantuan membayar gaji dan operasional minimum. Sayangnya, dengan permasalahan yang begitu nyata, solusi atas tekanan fiskal daerah tidak kunjung jelas. Alih-alih menjalankan prinsip kemitraan dan komplementer, hingga kini yang tampak barulah sekadar memantulkan balik masalah itu. Pemda dari bulan ke bulan diminta untuk terus melakukan efisiensi. Respons seperti itu harus segera dihentikan. Pemerintah pusat mesti segera dan serius membantu mengatasi tekanan fiskal yang dialami daerah. Pemerintah pusat pasti memahami bahwa kelancaran fiskal daerah juga amat menentukan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi secara maksimal.
Saat ini, sebagaimana pengumuman Badan Pusat Statistik BPS kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2026 mencapai 5,29%. Meski melebihi ekspektasi, pertumbuhan ekonomi itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61%. Dengan konflik global yang masih memanas, ditambah pula El Nino yang sudah di hadapan mata, keuangan daerah mutlak sehat jika tidak ingin pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Terlebih lagi, pemerintah pusat pula yang meminta agar Pemda jangan melakukan PHK. Bahkan Pemda didorong untuk meningkatkan penyerapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K demi menekan angka pengangguran. Belum lagi, minimnya solusi mengatasi tekanan keuangan daerah itu menciptakan konflik di sejumlah daerah. Demonstrasi ASN dan karyawan P3K di Tidore, Kepulauan beberapa waktu lalu adalah gambaran nyata bagaimana ketidakmampuan fiskal Pemda berujung pada konflik birokrasi administrasi. Bukan saja berpotensi meluas, konflik semacam ini jelas berdampak pada kualitas layanan publik. Sebab itu, kita mendesak kepada pemangku kepentingan untuk segera mencari solusi dan berhenti menggunakan tameng inefisiensi daerah. Banyaknya kasus menunjukkan bahwa tekanan fiskal adalah masalah sistemik. Ini adalah buah dari pemotongan transfer ke daerah dan karenanya pemerintah pusat harus segera bertindak. Krusialnya campur tangan pusat secara lebih nyata itu tertangkap jelas dari rapat koordinasi yang telah dilakukan Kemendagri dan Kemenkyu. Kemendagri telah menghitung setidaknya pemerintah pusat memiliki kewajiban pembayaran dana bagi hasil DBH sebesar 70 triliun rupiah ke 413 Pemda. Menkyu sendiri telah menyatakan kesiapan dana tersebut. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk tidak segera menuntaskan masalah fiskal daerah ini. Keputusan cepat akan memengaruhi pula capaian program-program prioritas pemerintah, sekaligus jalan untuk memastikan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi bergerak maksimal. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV dulu. Mas Jaka, sudah ada Bapak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi. Bagaimana Bapak melihat urgensi dari pemerintah pusat untuk terjun langsung mengatasi persoalan fiskal di daerah saat ini? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama, ucapan selamat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus. Kedua, kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat karena belakangan ini mohon izin sebagai warga masyarakat awam, umum, tapi kita juga memperhatikan situasi kondisi daerah, khususnya kami yang ada di pelosok di perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia. Banyak daerah-daerah yang mengeluh sekarang untuk kondisi fiskal di daerah. Mohon supaya ada kejelasan, ada upaya real dari pemerintah pusat untuk membantu daerah supaya mereka bisa membangun dengan leluasa. Khusus untuk daerah Provinsi Kalimantan Utara, mohon izin Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan juga saudara kita yang langsung berbatasan dengan Malaysia, itu ada jalan dari Kabupaten Malinau sampai ke daerah perbatasan, sampai ke Long Bawan atau di daerah Krayan. Itu wajib harus dibangun sampai ke Long Nawang. Karena itu juga warga kita. Satu gunung aja yang memisahkan mereka dengan Malaysia. Malaysia bagus di sebelah. Mohon izin, mohon maaf ini. Tapi mereka sulit untuk transportasi. Contoh-contoh kesulitan kita sekarang dalam fiskal daerah ini adalah logistik, biaya distribusi dan logistik yang sangat mahal.
khususnya saudara terkasih kita warga masyarakat yang ada di perbatasan di Longnawang dan lain sebagainya. Jadi mohon supaya infrastruktur jalan ini diperbaiki. Kalau sudah ada jalan, mungkin tidak akan terlalu sulit. Kalau listrik, puji Tuhan, alhamdulillah sekarang sudah ada. Tuhan memberkati pemerintah pusat maupun daerah provinsi Kalimantan Utara dan seluruh Indonesia sebagai damai. Baik, Pak Yunus, terima kasih kami sudah dapat poinnya tadi. Pada intinya Pak Yunus bilang harus ada dorongan upaya real dari pemerintah pusat dan salah satu yang dikeluhkan adalah terkait dengan infrastruktur ya Mas Jaka. Ya kalau untuk infrastruktur masih banyak yang perlu diperbaiki ya kita khawatirkan kalau fiskal yang di daerah itu sangat tertekan ya. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana kan? Untuk menggaji pegawai maupun P3K aja juga kesulitan, apalagi untuk kita membangun infrastruktur. Ya mungkin ada, cuman pasti akan lebih terbatas lah. Jadi menurut kami ini harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah dan kita agak sedikit lega ya ketika Menteri Keuangan mengatakan paling lambat pekan depan ada bantuan 20,5 triliun bantuan pemerintah. Ini bukan TKD ya. Kemudian juga ada kurang bayar DBH. Ya, yang jadi sekitar 70 triliun yang katanya masih tinggal menunggu persetujuan presiden. Ya mudah-mudahan secepatnya dieksekusi karena daerah ini sudah sangat menjerit, sudah sangat kesulitan untuk melakukan operasional maupun membayar para pegawainya dan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena sekali lagi yang akan kena imbasnya adalah rakyat. Tapi Mas Jaka, bagaimana Anda menilai upaya yang sejauh ini sudah dilakukan oleh daerah untuk menghadapi tekanan di tengah adanya keterbatasan anggaran? Ya, daerah ini kan sekencang mungkin kan mengencangkan ikat pinggang mereka kan. Mereka bahkan sudah ada dulu ada rencana-rencana untuk PHK P3K, mengurangi gaji ASN, tapi kemudian dilarang, nggak boleh ada layoff. Melarang, bagus, artinya biar tidak ada pengangguran lagi, tetapi pemerintah kan tidak cukup hanya melarang. Pemerintah harus memberikan solusi yang konkret, solusi yang nyata, sehingga pemerintah daerah itu tidak melakukan PHK, tidak mengurangi gaji para pegawai, tetapi juga tidak kesulitan membayar semuanya itu. Dan satu-satunya solusi saat ini ya segera cairkan DBH yang belum dibayar. Setidaknya DBH ya? DBH ya yang dalam waktu dekat yang 20,5 triliun ini bantuan dari pemerintah pusat, bukan TKD. Dan jangka pendeknya seperti itu, jangka pandangnya untuk tahun-tahun ke depan saya pikir masih perlu dihitung lebih cermat untuk pembagian TKD dan DBH itu. Ya, di sisi lain juga kita baru melihat ya Mas Jaka rilis dari BPS terbaru ini pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kuartal kedua. Tapi kenapa sepertinya pemerintah ini tidak kunjung bergegas untuk membenahi persoalan ini? Iya, ketika ekonomi melambat ya, pertumbuhan ekonomi melambat meskipun sudah sesuai dengan ekspektasi, kalau kemudian juga dipengaruhi oleh masalah-masalah di daerah yang kita khawatirkan justru akan lebih lamban lagi. Karena daerah itu ketika daerah tidak bisa bergerak, ketika roda perekonomian mereka tidak bisa berputar dengan kencang, karena roda pemerintahan juga terganggu, yaitu kan imbasnya akan perekonomian ke nasional. Dan itu tentu tidak boleh kita biarkan. Artinya daerah betul-betul kita jaga agar roda pembangunan mereka bisa berputar dengan semestinya, dan itulah tugas pemerintah untuk memastikan itu. Iya ya. Kita melihat ada penurunan nih dari kuartal pertama, kuartal kedua. Ya banyak yang bilang tidak signifikan, tapi biar gimana ini bukan peningkatan Mas Jaka. Betul. Ini kan sebenarnya peringatan yang harus betul-betul dengarkan oleh pemerintah bahwa tekanan ekonomi kita itu terutama dari global kan sangat berat ya. Perang belum berakhir, kemudian juga perekonomian internasional global juga belum betul-betul stabil. Jadi mesti ada upaya yang betul-betul komprehensif dari pemerintah pusat untuk memastikan agar kita tidak terlalu terpengaruh dampak-dampak yang sangat merugikan kita itu. Iya, di sisi lain kalau misalnya kita melihat ada 3 alasan pemangkasan anggaran di daerah, inefisiensi, pemborosan, dan rawan korupsi. Memang ada jaminan di pemerintah pusat belanja pemerintahnya ini tidak demikian? Ya, kalau kita lihat faktanya kan ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ada pemborosan, ada korupsi. Tapi kan kita tidak bisa
menjadikan semua itu hanya sebagai salah satu ukuran ya. Betul bahwa pemerintah itu memperingatkan daerah untuk tidak lagi boros, untuk tidak lagi tidak efisien, kemudian juga dia tidak ugal-ugalan menggunakan anggaran, kemudian dia mengurangi TKD, kemudian juga dia sedikit memangkas DBH. Tetapi kan tidak hanya itu, harus diperhatikan, harus juga dipikirkan bagaimana roda pemerintahan daerah. Kalau kemudian semua anggaran itu dipangkas dan roda pemerintahan daerah tidak berjalan, ya lagi-lagi yang terdampak itu rakyat. Dan tidak hanya operasional pemerintahan daerah, itu bisa memicu konflik loh. Ya, dan sudah terjadi ya, dan Mas Jaka ya. Udah ada di beberapa daerah yang menggelar demo di Tidore itu demo karena dia merasa khawatir nanti akan ada PHK. Kemudian juga ada yang demo karena menuntut gaji ke-13. Kemudian juga ada demo untuk tidak dipotong gajinya. Itu kalau hal-hal ini terus menumpuk menjadi akumulasi yang tidak bisa kita kendalikan, itu kan justru berbahaya. Jadi semuanya harus kita perhatikan, semuanya harus betul-betul dipikirkan, sehingga semua yang ada di daerah itu bisa berjalan seperti semestinya. Kemudian ya pemerintah pusat akhirnya juga tidak terlalu punya masalah tambahan. Karena sekarang kan punya masalah tambahan di pemerintah. Ketika pemerintah menghadapi persoalan nasional maupun internasional yang berat, tapi sekarang ketiban masalah baru yaitu situasi di daerah. Dan tidak segera diatasi akan terus bertambah masalah-masalah yang akan dihadapi pemerintah pusat ke depan. Makanya harus cepat. Harus cepat ya Mas Jaka. Kita akan bahas seberapa cepat dan juga apa idealnya langkah terdekat yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ke depan. Pemirsa, usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Jaka. Mas Jaka, meski memang hingga saat ini DBH masih belum dibayarkan, tapi kemarin Mendagri menjanjikan bahwa akan dilakukan penambahan anggaran terhadap 79 daerah ya, TKD-nya ditambahkan. Membuka ini meredakan tensi yang ada di daerah? Ya mudah-mudahan membantu. Karena kan yang dibutuhkan sekarang oleh pemerintah daerah itu kan uang, anggaran. Karena mereka sudah betul-betul kesulitan untuk membayar pegawai dan untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan rakyat. Kita mendoronglah pemerintah daerah itu untuk lebih kreatif, untuk lebih inovatif, untuk mendapatkan pemasukan yang baru. Tapi dalam situasi yang ada sekarang, saya pikir mereka sudah betul-betul melakukan efisiensi yang luar biasa. Dan yang mereka harapkan saat ini, salah satunya dan satu-satunya bahkan mungkin, yaitu dana dari pusat. Makanya ketika ada rencana untuk segera menggelontorkan 20 triliun bantuan, kemudian juga segera mencairkan 70 triliun DPH yang belum dibayar, ya itu menjadi solusi, menjadi untuk memecahkan masalah, dan itu harus segera dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ke depan pemerintah daerah itu jangan selalu juga bergantung kepada pemerintah pusat. Harus inovatif, harus betul-betul punya. Biar bagaimana mereka otonom ya, Mas Jaka? Mereka kan otonom. Ketika mereka sudah menjadi dipercaya menjadi sebuah pemerintah daerah, semestinya mampu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, mampu untuk mandiri. Tetapi faktanya banyak juga daerah-daerah yang masih hampir sepenuhnya bergantung kepada pusat. Mesti banyak bercontoh ya, misalnya Jakarta sudah ada creative financing, Jakarta Bond dan lain-lain. Iya. Tapi kalau kita lihat daerah-daerah yang di daerah di pelosok yang agak di pedalaman, itu betul-betul tergantung sama pemerintah pusat. Mereka punya sumber alam tetapi tidak bisa mengolahnya. Misalnya mereka juga cara untuk mendapatkan PAD juga masih perlu belajar banyak. Jadi dalam waktu dekat pemerintah harus betul-betul memberikan solusi dalam bentuk transfer yang nyata. Kedepannya pemerintah harus betul-betul memberikan pembinaan bagaimana mendapatkan PAD yang cukup besar. Tetapi dengan catatan jangan memberatkan rakyat. Kita khawatir kalau persoalan-persoalan seperti ini masih kita biarkan berlarut-larut, yang nanti daerah itu akan mencari jalan pintas, naikkan saja pajak.
Akhirnya apa? Yang kena Masyarakat apa? lagi. Masyarakat lagi. Beberapa kasus sebelumnya kan sudah kita saksikan ya, ada beberapa daerah yang tiba-tiba menaikkan PBB sampai 250%, demonya itu juga di sehingga mana-mana, memicu masyarakat. demo luar biasa yang bisa mengguncang stabilitas di daerah. Kan hal-hal seperti itu tidak kita inginkan. Jadi pemerintah pusat kita sekali lagi kita dorong segera cairkan bantuan, segera cairkan DPH yang menjadi hak daerah, sehingga daerah tidak lagi kesulitan untuk membayar pegawai, membayar P3K, dan tidak kesulitan untuk membangun infrastruktur. Baik, kita harapkan apa yang kita bahas saat ini benar-benar didengarkan, menjadi pencerahan bagi pemerintah pusat agar segera mengatasi persoalan fiskal di daerah. Terima kasih Mas Jaka Budi Santosa sudah berbincang bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sama-sama Mbak Valerie. Pemirsa, pemerintah pusat harus segera menuntaskan masalah fiskal daerah ini. Program-program prioritas harus bisa tercapai serta pertumbuhan ekonomi bisa bergerak secara maksimal. Saya Valerie Budianto berterima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.